Selamat datang di Ensas Labar TV. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film berjudul Out of the Blue. Jadi, video ini hanya sebuah spoiler. Film ini dimulai di Filipina, di mana kota-kota besar telah dikuasai oleh zombie haus darah tanpa pikiran. Protagonis kita, Francis Abel, berhasil melarikan diri dari Manila bersama istrinya, Iris, dan kedua putra mereka, Josh dan Lucas. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah tua yang tampak kosong dan ditinggalkan. Francis mengambil sepotong pipa logam untuk berjaga-jaga dan perlahan memasuki rumah. Saat ia menjelajah lebih dalam, ia mendengar suara samar dari lantai atas. Ketika memeriksa suara itu, ia menemukan seorang pria tua sudah meninggal di atas tempat tidur, dengan pistol tergeletak di dekat tangannya. Tampaknya pria itu bunuh diri. Francis mengambil pistol tersebut dan jam tangan pria itu untuk memastikan waktu. Ketika kembali keluar rumah, ia melihat seorang wanita tua yang telah berubah menjadi zombie. Kemudian terungkap bahwa pria tua yang meninggal itu adalah ayah Francis, dan wanita zombie itu adalah ibunya. Zombie tersebut menyerangnya, memaksa Francis menembaknya demi bertahan hidup. Setelah insiden mengejutkan itu, Francis mengubur orang tuanya di ladang jagung di sekitar rumah. Keluarga Abel kemudian memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Pada malam pertama, Francis tidak bisa tidur dan berjaga sepanjang malam. Esok harinya, ia memeriksa persediaan air dan memastikan bahwa airnya aman untuk digunakan oleh putra-putranya. Namun, Iris tampak tidak senang karena mereka harus bertahan di rumah ini untuk waktu yang tidak pasti. Beberapa waktu kemudian, Francis mengajak putra sulungnya, Josh, untuk memeriksa rumah tetangga yang juga kosong. Di sana, mereka menemukan radio, senter, beberapa ayam dalam kandang, dan mayat pemilik rumah yang tergantung di atap. Francis meminta Josh mengambil kunci yang tergantung di sabuk mayat itu. Saat Josh mencoba, mayat tersebut terjatuh dan menimpanya. Meskipun Josh terluka, Francis tidak membantunya. Ia ingin putranya belajar mengatasi situasi sulit seorang diri. Di sore hari, Iris mengajak Francis ke ruang bawah tanah rumah mereka untuk memeriksa apakah ada persediaan atau peralatan berguna di sana. Terungkap bahwa ayah Francis yang kasar sering menguncinya di ruang bawah tanah sebagai bentuk hukuman. Trauma itu tampaknya masih membekas pada Francis. Saat ia memeriksa ruang bawah tanah, ia menemukan sebuah generator yang ternyata kehabisan bahan bakar. Malam itu, saat makan malam, Iris mengusulkan agar mereka pergi ke utara, hanya beberapa mil dari tempat mereka berada, karena ia merasa tidak aman tinggal di rumah tersebut. Namun, Francis bersikeras bahwa mereka lebih baik tetap tinggal di rumah demi keselamatan, jauh dari orang lain. Keesokan paginya, Francis dan Iris berbincang di dekat ladang jagung yang mengelilingi rumah. Dalam percakapan itu, terungkap bahwa Josh bukanlah putra kandung Francis, sehingga menjelaskan mengapa Francis memperlakukan Josh berbeda dari Lucas. Iris kembali menyarankan agar mereka pergi ke utara, tempat yang menurut pemerintah lebih aman. Awalnya, Francis menolak, tetapi akhirnya setuju demi keselamatan keluarganya. Mereka segera memulai perjalanan menggunakan van, dengan Francis mengemudi dan Iris menentukan rute. Awalnya perjalanan berjalan lancar, sampai Josh tanpa sengaja mengungkapkan bahwa Iris baru-baru ini menerima telepon dari saudara laki-laki Francis yang terasing, Diego. Kabar ini membuat Francis sangat marah. Ia kehilangan fokus saat mengemudi dan hampir menabrak hambatan di sebuah jembatan. Dalam keadaan panik, keluarga menyadari bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Ketika van tidak bisa maju melewati barikade, Francis menyarankan agar mereka kembali ke rumah. Namun, Iris memutuskan keluar dari van dengan membawa pisau dan mencoba menembus barikade. Sayangnya, usahanya menimbulkan terlalu banyak suara, menarik perhatian seorang tentara yang telah berubah menjadi zombie. Francis segera bergegas membantu Iris dan berhasil menembak zombie tersebut. Namun, saat membantu Iris berdiri, lebih banyak zombie muncul dari belakang van, membuat putra mereka yang berada di dalam terjebak dalam bahaya. Situasi semakin mencekam, dan anak-anak tampaknya berada di ambang bahaya besar. Tetapi Francis dan Iris tidak menyerah. Dengan keberanian luar biasa, Francis menembaki zombie untuk menarik perhatian mereka menjauh dari van, sementara Iris berhasil menyelamatkan anak-anak mereka dari dalam kendaraan. Francis kemudian menemukan granat dari tentara yang tewas dan mencoba melarikan diri dari kejaran zombie. Dengan gesit, ia melompati bagian atas mobil, menciptakan jarak antara dirinya dan para zombie. Akhirnya, ia berhasil mencapai tempat aman di belakang kendaraan. Francis melempar granat, yang meledak dengan dahsyat dan membunuh semua zombie di sekitarnya. Setelah itu, ia bersatu kembali dengan keluarganya,
dan mereka berjalan kembali ke rumah. 2 minggu kemudian, Francis diam-diam kembali ke jembatan untuk mengambil van yang sebelumnya mereka tinggalkan. Ia menyadari bahwa van tersebut masih berfungsi. Namun, saat akan membawanya pulang, Francis tiba-tiba berubah pikiran. Entah kenapa, ia merasa tidak ingin keluarganya meninggalkan rumah leluhur mereka. Francis kembali ke rumah dengan membawa bahan bakar, lalu berbohong kepada Iris bahwa van tersebut rusak. Ia menggunakan bahan bakar itu untuk menghidupkan generator, mengejutkan keluarganya dengan menyalakan lampu, AC, dan musik di rumah mereka. Keesokan paginya, Francis pergi ke kandang ayam untuk mengambil telur, tetapi ia menemukan seekor anjing liar telah membunuh ayam-ayam mereka. Lebih buruk lagi, anjing itu menggigit tangan Francis. Iris segera mengobati lukanya dan menyarankan agar mereka pergi ke rumah sakit, karena mereka tidak memiliki obat untuk rabies. Namun, Francis menolak saran itu, bersikeras untuk tidak meninggalkan keamanan rumah mereka. Sementara itu, Josh mendengar sesuatu dari radio tentang keberadaan sebuah camp terdekat. Namun, ia tidak dapat menangkap seluruh pesan tersebut. Saat makan malam, Josh menyampaikan informasi itu kepada orang tuanya, memicu diskusi panas. Iris menyarankan agar mereka pergi mencari camp tersebut, tetapi Francis tetap bersikeras untuk tinggal di rumah. Ia mengingatkan keluarganya tentang semua bahaya yang telah mereka hadapi di luar. Konflik ini membuat suasana semakin tegang di antara mereka. Francis sedang memperbaiki kandang ayam ketika Josh mendekatinya, meminta agar generator dinyalakan supaya ia bisa bermain PlayStation. Namun, Francis dengan tegas menolak permintaan itu, yang memicu pertengkaran di antara mereka. Dalam kemarahannya, Francis bertanya kepada Josh apakah ia sanggup membunuh demi menyelamatkan keluarganya, seperti yang telah dilakukan Francis di jembatan. Josh dengan berani menjawab bahwa ia bisa. Francis kemudian membawa Josh ke lapangan terdekat untuk mengajarinya cara menggunakan pistol. Saat latihan berlangsung, Iris mendengar suara tembakan dan mendekati mereka. Ia terkejut mendapati Francis memperlakukan Josh dengan keras, mirip seperti bagaimana ayah Francis pernah menyiksanya saat kecil. Sebelum Iris sempat menghadapi suaminya, suara tembakan menarik perhatian zombie yang tiba-tiba muncul di lapangan. Keluarga Abel pun bergegas kembali ke rumah dengan gerombolan zombie mengejar mereka. Mereka berhasil memblokir pintu dan berlari ke lantai atas. Namun, zombie-zombie itu masuk melalui jendela dan pintu, memperburuk situasi. Ketika segalanya tampak mustahil bagi keluarga Abel, sebuah jeep tiba di luar rumah. Suara jeep itu menarik perhatian zombie, membuat mereka meninggalkan rumah. Keesokan paginya, Francis pergi ke sungai terdekat dan menemukan bahwa penyelamat mereka adalah saudaranya, Diego. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa Josh sebenarnya adalah putra Diego. Diego meminta maaf atas masa lalu mereka dan menawarkan bantuan untuk membawa keluarga Abel ke kamp utara. Namun, ego Francis menolak tawaran tersebut. Ia bahkan mengarahkan pistol ke Diego, memaksanya pergi. Sebelum pergi, Diego meninggalkan peta menuju kamp utara. Awalnya, Francis berencana membakar peta tersebut, tetapi pada detik terakhir ia berubah pikiran. Francis kembali ke rumah dan berbohong kepada keluarganya bahwa Diego telah mati. Francis mulai memperbaiki rumah, memasang papan pada jendela-jendelanya untuk memperkuat pertahanan. Sementara itu, Lucas, yang sedang bermain, tanpa sengaja menemukan zombie yang mengintip dari luar jendela ruang bawah tanah. Iris datang dan memperhatikan bahwa zombie-zombie tersebut mulai melemah seiring waktu karena kekurangan makanan. Dengan penuh harapan, Iris meyakinkan Lucas bahwa situasi akan segera kembali normal. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Francis mendengarkan percakapan tersebut dari balik pintu ruang bawah tanah, menyembunyikan rasa frustasi dan ketidakpastian yang terus menghantuinya. Francis tampaknya tidak ingin situasi ini berakhir. Sore itu, saat berjalan di sekitar peternakan, ia menemukan seekor zombie yang tampak sangat lemah. Tanpa ragu, ia membunuh zombie tersebut. Namun, Francis kemudian mulai mengarang cerita, mengatakan kepada keluarganya bahwa masih ada zombie yang berkeliaran di peternakan. Jelas terlihat bahwa ia berusaha mencegah keluarganya keluar rumah. Malam itu, saat makan malam, Josh mengungkapkan bahwa ia melihat peta milik Francis yang menunjukkan arah ke sebuah camp di utara, tempat di mana mereka semua bisa aman. Mendengar hal ini, Francis mulai bersikap posesif. Ia mencoba meyakinkan Iris bahwa mereka harus tetap tinggal di peternakan dan membesarkan keluarga mereka di sana, seperti menjalani kehidupan sederhana. Bahkan, ia menyarankan untuk memiliki anak lagi. Namun, Iris dengan tegas menolaknya. Ia mengingatkan Francis bahwa hidup mereka tidak lagi seperti dulu.
Iris menegaskan bahwa mereka harus fokus pada cara bertahan hidup karena persediaan makanan semakin menipis setiap harinya. Ia menyarankan agar mereka keluar dan mencari makanan di daerah sekitar. Saran ini memicu kemarahan Francis. Ia mulai meluapkan masalah rumah tangga mereka, mengungkapkan segala ketidakpuasan yang selama ini ia pendam. Pertengkaran itu semakin memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan mereka di tengah situasi penuh tekanan ini. Francis akhirnya mengungkapkan kepada anak-anak mereka bahwa Iris pernah berencana meninggalkan mereka tepat sebelum wabah zombie dimulai. Iris mengakui hal itu dengan jujur, sambil mengatakan bahwa ia tidak lagi bahagia dengan hidupnya. Iris memohon agar Francis menyerahkan peta demi keselamatan anak-anak mereka, tetapi Francis menanggapinya dengan membakar peta tersebut di depan matanya. Keesokan paginya, Francis pergi ke ladang untuk mencari makanan. Ia hanya menemukan tebu dan memutuskan untuk mengambilnya. Namun, saat sedang mengumpulkan tebu, ia tiba-tiba mendengar suara tembakan dari kejauhan. Suara itu menandakan ada orang lain di sekitar, mungkin sedang melawan zombie. Malam harinya, Francis membawa balok kayu besar dari ruang bawah tanah dan menggunakannya untuk memblokir pintu. Ia kemudian menguncinya, membuat Iris dan Josh semakin gelisah atas perilaku Francis yang semakin mengontrol. Ketegangan memuncak ketika Josh, dengan berani, menyatakan bahwa Francis sedang mengulangi perilaku kasar ayahnya sendiri. Merasa tersinggung, Francis kehilangan kendali dan memukul Josh. Namun, sebelum situasi memburuk, mereka mendengar ketukan di pintu. Seseorang memperkenalkan dirinya sebagai tentara yang terluka, memohon untuk diizinkan masuk. Francis menolak untuk membantunya, tetapi Josh, tanpa mempedulikan larangan ayahnya, membuka blokade pintu. Seorang tentara yang terluka bernama Corera masuk dengan tersandung, memohon bantuan medis. Iris, yang memiliki latar belakang sebagai perawat, segera membantu Corera dan memeriksa lukanya. Corera menjelaskan bahwa ia berasal dari camp terdekat. Ia menceritakan bahwa konvoinya diserang zombie saat kembali dari misi mencari persediaan. Semua rekannya tewas, dan ia menjadi satu-satunya yang berhasil melarikan diri. Corera juga mengatakan bahwa ia hampir terpojok oleh zombie, tetapi seorang pria misterius membantunya dan mengarahkan jalan menuju rumah mereka. Iris curiga bahwa pria yang membantu Corera adalah Diego, saudara Francis. Ketegangan terus meningkat di rumah itu, dengan ancaman zombie di luar dan konflik keluarga di dalam. Francis akhirnya setuju untuk membantu Corera, tetapi dengan syarat ia harus bermalam di ruang bawah tanah. Beberapa jam kemudian, ketika semua orang tertidur, Josh memberitahu Iris bahwa ia berencana pergi untuk mencari Diego atau camp yang disebutkan Corera. Josh juga mengungkapkan bahwa meskipun mengetahui kebenaran tentang orang tuanya, ia tetap menganggap Francis sebagai ayahnya. Keesokan paginya, Francis menemukan Corera sedang sarapan bersama Lucas, tetapi ia segera menyadari bahwa Josh tidak ada di sana. Ketika ia bertanya pada Iris, ia hanya diam. Francis, yang semakin marah, bergegas mencari Josh dan menemukan pintu kamar anaknya tidak terkunci. Menyadari bahwa Josh telah menyelinap keluar, Francis merasa dikhianati dan sangat marah. Dalam kemarahannya, ia mengambil palu dari gudang, kembali ke dapur, dan dengan brutal memukul kepala Corera. Iris dan Lucas hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat tubuh Corera tergeletak dengan darah berceceran di meja makan. Francis, yang sudah kehilangan akal sehatnya, juga memukul Iris hingga pingsan. Ketika Iris terbangun, ia menemukan dirinya dan Lucas di penjara di ruang bawah tanah. Sementara itu, Francis semakin kehilangan kewarasannya. Ia membunuh anjing yang sebelumnya memakan ayam mereka, memasak dagingnya, dan mencoba memaksa keluarganya memakan itu. Ketika Iris dan Lucas menolak, Francis melempar piring ke lantai dengan marah dan mengungkapkan masa kecilnya yang kelam. Ayahnya kerap menghukumnya jika ia tidak menghabiskan makanan. Iris dan Lucas mulai menyusun rencana untuk melarikan diri dari rumah yang telah berubah menjadi neraka. Suatu sore, ketika Francis sedang tidur siang, Iris mendengar Lucas berteriak dari ruang bawah tanah. Francis terbangun dan bergegas ke sana. Namun, ketika ia masuk, Iris memukulnya dengan sebuah perabot, membuat Francis jatuh pingsan. Iris mengambil kunci dari tubuh Francis dan segera melarikan diri bersama Lucas. Mereka berlari keluar dari rumah, tetapi tiba-tiba Diego, yang telah berubah menjadi zombie, muncul dan menyerang mereka. Diego mencengkeram kaki Iris, membuatnya jatuh. Lucas mencoba membantu ibunya, tetapi Diego malah menyerangnya. Dalam situasi genting ini, Francis tiba-tiba muncul dari ruang bawah tanah untuk menyelamatkan keluarganya. Francis berhasil membunuh Diego, tetapi tidak sebelum Diego menggigit tangan Lucas. Kini, keluarga itu dihadapkan pada dua pilihan mengerikan, mengamputasi lengan Lucas atau menyaksikan anak itu berubah menjadi zombie.
Dalam keputusasaan, Iris yang emosional memutuskan untuk mengambil opsi pertama, mengamputasi lengan Lukas. Namun, Francis yang perlahan mendapatkan kembali akal sehatnya menghentikannya. Ia meyakinkan Iris bahwa mereka harus mencari cara lain. Francis mengusulkan untuk membawa Lukas ke pusat medis terdekat, berharap masih ada peluang untuk menyelamatkan putranya. Francis segera bergegas menuju jembatan tempat ia meninggalkan van mereka beberapa hari lalu. Namun, situasi di jembatan berubah menjadi tragis. Sementara itu, Josh, yang sebelumnya pergi mencari Diego, berada di dekat jembatan sambil membawa pistol yang diambil dari mayat salah satu tentara. Ketika Francis tiba di jembatan mengenakan seragam militer yang berlumuran darah, ia tampak seperti zombie dari kejauhan. Dalam kepanikan dan ketakutan, Josh tanpa sengaja menembak Francis. Saat Josh menyadari apa yang telah ia lakukan, ia segera berlari ke arah Francis yang terluka parah. Dalam tangis, Josh meminta maaf kepada Francis, mengungkapkan bahwa ia selalu melihatnya sebagai ayah sejati. Francis, meskipun dalam keadaan kritis, dengan lembut mengulurkan tangannya dan berkata bahwa ia selalu menganggap Josh sebagai putranya sendiri. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Francis memberikan pesan terakhir kepada Josh, membawa van itu dan menyelamatkan keluarganya. Dengan penuh tekad, Josh menjalankan instruksi tersebut. Film diakhiri dengan Iris yang melihat Josh tiba di rumah bersama Van. Namun, meskipun mereka telah menemukan harapan baru, keadaan Lukas semakin memburuk. Masa depan keluarga mereka tetap penuh ketidakpastian. Film selesai bro, jadi, terkadang, di tengah kehancuran, cinta dan pengorbanan adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Kisah ini mengingatkan bahwa meski masa depan penuh ketidakpastian, harapan dan keberanian untuk melindungi keluarga selalu menjadi kekuatan terbesar manusia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.